Oke, halo semuanya. Pernah kepikiran nggak sih gimana kalau setiap tantangan yang dihadapi guru di kelas itu bisa kita ubah jadi kekuatan bersama? Nah, itu dia yang mau kita bongkar bareng-bareng kali ini. Yuk, kita mulai? Coba deh kita mulai dari satu pertanyaan penting ini. Gimana kalau setiap kesulitan, setiap tantangan yang kita hadapi di ruang kelas, itu sebenarnya bukan beban loh, tapi justru kayak undangan gitu buat kita tumbuh bareng-bareng. Nah, ini ide utamanya. Oke, pertama-tama kita harus jujur dulu nih sama satu kenyataan yang sering banget terjadi di banyak sekolah, yaitu perasaan kalau guru itu seringnya berjuang sendirian. Rasanya tuh kayak gini, pintu kelas ketutup, dan kita sebagai guru ngerasa bertanggung jawab sendirian atas semua yang terjadi di dalamnya. Mulai dari murid yang lagi kesulitan, materi yang rumit, sampai dinamika kelas yang kadang nggak terduga. Ini beneran loh, bikin guru merasa terisolasi secara profesional. Terus, gimana dong solusinya buat keluar dari lingkaran ini? Nah, kerennya, ada panduan yang nawarin sebuah kerangka kerja yang kuat dan terstruktur. Namanya komunitas belajar. Terus apa sih komunitas belajar itu sebenarnya? Gampangnya gini deh, ini adalah sekelompok pendidik yang rutin ketemu. Tujuannya bukan cuma buat ngumpul-ngumpul biasa ya, tapi benar-benar fokus berkolaborasi buat satu hal, ningkatin hasil belajar siswa. Dan yang perlu kita tahu nih, konsep ini tuh bukan cuma ide bagus doang. Ini adalah inisiatif yang didukung penuh sama Kemendikbudristek dan udah ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Ini nunjukin kalau kolaborasi itu penting banget, jadi fondasi dalam visi pendidikan kita sekarang. Nah, ini bagian paling serunya. Panduan ini tuh ngasih langkah-langkah yang praktis banget. Semuanya itu dimulai dari cuma 2 sesi kunci aja. Ini bikin prosesnya jadi terasa jauh lebih gampang buat dicoba. Yuk kita lihat satu-satu. Oke, tahap pertama itu soal memulai dari hal kecil tapi dampaknya besar. Jadi nggak langsung heboh satu sekolah, tapi kita bangun dulu sebuah tim inti. Isinya guru-guru yang kita anggap bisa jadi penggerak. Tujuan sesi pertama ini jelas banget. Pertama, biar tim kecil ini satu frekuensi dulu soal komunitas belajar. Kedua, dan ini yang paling penting, nyiapin mereka buat jadi fasilitator buat guru-guru lain. Nah, di tahap ini, kepala sekolah perannya sentral banget sebagai fasilitator utamanya. Nah, ini dia nih contoh agendanya. Lihat deh, terstruktur banget kan? Mulai dari pembukaan, terus masuk ke intinya, yaitu refleksi praktek baik dan tantangan, sampai nanti ditutup sama refleksi bareng. Alokasi waktunya juga pas, jadi sesinya bisa fokus dan efisien. Nah, ini nih yang keren dari proses diskusinya. Jadi, kita mulai dari yang enak-enak dulu, cerita soal hal positif, strategi yang berhasil, biar suasananya jadi apresiatif. Nah, kalau udah enak ngobrolnya, baru deh kita buka sesi buat ngomongin tantangan dan butuh bantuan apa. Seimbang banget kan pendekatannya? Oke, kalau tim intinya udah solid, udah siap, sekarang waktunya kita naik level ke tahap kedua. Membawa semangat kolaborasi ini ke seluruh sekolah. Tujuannya di sini ya biar semua guru bisa ngerasain langsung proses diskusi yang sama persis kayak yang dialami tim inti. Dan coba lihat deh, perannya jadi gantian. Tim inti yang tadi dilatih, sekarang jadi fasilitator di kelompok-kelompok kecil. Ini tuh kayak model train the trainer gitu, efektif banget. Kalau kita lihat agendanya, ini strukturnya mirip banget kan sama sesi pertama? Dan ini emang sengaja dibikin begitu, tujuannya biar setiap guru benar-benar ngerasain sendiri gimana sih rasanya refleksi dan diskusi secara otentik yang sebelumnya udah disimulasiin sama tim inti. Pembagian perannya juga keren banget. Jadi, kepala sekolah itu perannya kayak dirijennya yang jagain arah dan waktu. Sementara itu, tim inti turun langsung buat memfasilitasi diskusi yang lebih dalam di tiap kelompok kecil. Wah, ini bener-bener kayak orkestra kolaborasi deh. Oke, kita udah lihat kan langkah-langkahnya. Tapi ada satu hal yang jadi kunci sukses dari semua ini. Filosofi di baliknya. Nah, kutipan ini benar-benar nangkep inti dari semuanya. Jadi yang paling penting itu bukan soal nemuin solusi instan. Bukan itu. Yang paling penting itu adalah para guru ngerasain sendiri prosesnya. Ngerasain gimana rasanya didengerin, berbagi cerita, dan cari jalan keluar bareng-bareng. Jadi intinya tuh begini, tujuannya tuh mau mengubah budaya kerja. Dari yang tadinya kerja sendiri-sendiri, jadi punya kebiasaan buat refleksi dan kolaborasi bareng. Nah, inilah fondasi buat perbaikan yang terus-menerus. Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama refleksi. Dengan cara kerja kayak gini, coba bayangin deh, kira-kira tantangan spesifik apa sih di sekolah Anda yang selama ini rasanya berat banget kalau dipikul sendiri? Tapi kayaknya bisa deh dipecahin kalau dihadapi sebagai satu kekuatan bersama. Coba dipikirkan ya.